Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Prof. Iris. Prof. Iris, tadi kok sempat dinyatakan juga tadi pandangan dari Prof. Tabrani bahwa ya sudah mulai meningkat kepercayaan masyarakat dan keinginan untuk divaksin begitu ya. Tetapi tetap saja kalau kita baca misalnya di media sosial ini kan yang paling sangat berpengaruh saat ini masih ada saja the dark side of vaksin lah katakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa vaksin ini cacat misalnya atau banyak gitu. Nah, bagaimana menjawab keraguan-keraguan dan tudingan-tudingan seperti itu, Prof? Kita harus terus mengadakan edukasi. Edukasi tidak cukup hanya 1-2 kali ya, tetapi edukasi harus terus menerus ya. Selama pandemik ini harus terus menerus edukasi. Jadi artinya masyarakat pertama-tama mungkin ada yang menolak, tapi lama-lama dia mulai mengerti. Akhirnya mengadopsi, akhirnya mau vaksinasi. Jadi itu makan waktu proses ya. Jadi ada proses yang memang harus dijalankan pada beberapa orang. Ya, jadi ada yang memang tidak mengerti, ada yang memang tidak mau sama sekali, tetapi terus kita edukasi. Ya, saya kira itu yang terbaik ya, tidak ada jalan lain. Banyak sekali yang ingin divaksinasi, tetapi belum bisa karena komorbidnya. Jadi harus menunda sampai komorbidnya terkontrol. Tetapi banyak juga yang memang sudah bisa divaksinasi tetapi belum mau. Nah, ini sayang sekali. Nah, seperti inilah yang harusnya bisa bisa mengerti bahwa pentingnya di masa pandemik untuk mencapai herd immunity. Oke. Untuk komorbid tadi yang mereka belum bisa divaksin antara yang usia dewasa dan yang lansia, apakah ada perbedaan treatment untuk sampai nanti akhirnya bisa divaksin, Prof? Ya, kalau lansia lebih banyak ya komorbidnya itu pastinya ya lebih jelas karena lansia itu di atas 60 tahun yang kita sebut frail ya, frail ada kerapuhan ya, kerapuhan daripada lansia. Jadi itu sebetulnya kan secara alamiah sekali ya di generasi daripada imun sistem lansia. Itu semua orang akan mengalami. Ya, sehingga akan kehati-hatian untuk menerima sesuatu dari luar tentu akan lebih berhati-hati apalagi kalau ada komorbid. Pada komorbid apapun akan lebih mudah sekali terjadi. Karena ada komorbid, jadi dia lebih karena namanya udah frail ya, udah kerapuh ya dalamnya istilahnya. Jadi karena itu harus kita berhati-hati. Beda dengan Prof. Tabrani nih, Prof. Hasbullah nih ini luar biasa. Besok aja mau ke Pontianak. Ini luar biasa nih lansianya. Ini jarang ya. Nah, ini ya, menarik nih. Saya sudah divaksin. Mungkin bisa dikasih tips dari Prof. Hasbullah bagaimana nih di usia saat ini masih bisa prima, bahkan tadi juga mau pergi keluar kota ya kata Prof. Iris. Ya begini, luar biasa. Saya kira ini saya ingin tambahan sedikit ini soal vaksin yang ada nolak buat masyarakat yang mungkin mendengar dan belum percaya ya. Jangan terkecoh atau terganggu dengan berita 1-2 kasus ya yang dari luar belum tentu juga ada di sini. Kalau ada kasus 1-2 dari luar itu bukan berarti kemudian semua vaksin tidak bagus. Yang paling gampang kita lihat begini aja yang paling gampang. Tuhan itu menciptakan manusia sempurna. Dan setiap manusia yang lahir tentu utuh. Tapi kan ada juga yang lahir cacat, yang lahir tidak ada tangannya, yang lahir dempet, ya kan? Jangan kemudian kalau ada yang 1-2 kasus yang kayak begitu, kemudian kita bilang, wah Tuhan kagak benar. Nah ini contoh saja. Jadi itulah alam telah menciptakan bahwa ada 1-2 hal-hal yang sifatnya efek simpang atau yang tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti kemudian semuanya dianggap tidak bagus. Ini buat masyarakat mudah-mudahan dengar ya. Kalau tadi soal saya memang nggak tahu apakah ada yang istimewa, menurut saya enggak juga. Cuma memang saya 3 kali seminggu paling tidak olahraga sejam 2 jam itu bagian yang saya lakukan tiap hari ya. Makan tentu dibatasin yang kurang
kurang lemaknya, yang lebih banyak buah dan sayuran, jemur-jemur badan, ya insya Allah sampailah Oke. seperti yang diajarin sama Prof. Riris lah itu, yang beneran dokter. Kalau saya kan ini udah mantan dokter ini, jadi kagak Keren praktek ini lagi nih. nasihat dari Prof. Iris bisa bikin lincah sekali ya, keluar kota segala macam. Itu luar biasa. Gue sangat ini, beliau kan senior saya. Nah ini, Prof. Iris, mungkin ini terakhir ya. Berikan apa namanya, poin gitu ya kepada masyarakat. Sekarang ini kan sudah beberapa masuk ke tahap kedua penyuntikan vaksin. Apa yang harus dilakukan? Ya kita tahu bahwa harus jaga protokol kesehatan dan mungkin ada hal-hal lain yang harus diperhatikan baik masyarakat kemudian juga pemerintah. Ya. Untuk mencapai herd immunity 70% ya harapannya. Jadi tetap kita vaksinasi adalah salah satu upaya, bukan satu-satunya. Oke. Ya, jadi setelah vaksinasi tetap harus menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Dan nutrisi tentunya seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Prof. Hasbullah. Jadi olahraga, berdoa dan juga makanan sehat. Oke. Yang penting itu dilakukan secara rutin begitu ya dan juga tetap menjaga protokol kesehatan begitu ya Prof. Iris. Saya kalau ke Prof. Hasbullah. Tadi sudah menyampaikan beberapa tips, mungkin saat ini lebih ke apa ya, upaya yang lebih mungkin tegas dari pemerintah begitu ya, karena saat ini sudah terjadi beberapa pelonggaran, misalnya di tempat wisata, apa yang harus diperhatikan agar jangan sampai vaksin yang sudah dilakukan, kemudian himbauan-himbauan menjaga protokol kesehatan sudah dilakukan, tetapi tidak maksimal karena kurangnya penegakan hukum misalnya. Bagaimana Prof? Ya, yang sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah kalaupun nanti vaksin kita semakin luas, vaksin tidak mencegah virus masuk ke badan kita. Vaksin akan mencegah kalau virus masuk, badan kita tidak jadi sakit berat, tidak perlu dirawat, tidak mudah meninggal, dan sebagainya. Itu ada efektivitasnya ya, berbeda-beda. Jadi yang paling penting untuk bisa mencegah kita dari penyakit COVID ini, menjaga jangan sampai virus masuk ke badan kita. Virus masuk ke badan kita karena virus ini sukanya ada di paru-paru, sederhana, lewat hidung, lewat mulut. Ya, kalau itu ditutup dengan baik, dengan masker yang memenuhi syarat, alhamdulillah kita akan sangat kecil kemungkinannya kena penyakit COVID ini. Karena kita sudah tangkal dengan masuknya ke badan. Kalaupun ada yang nerobos 1-2 virus, badan kita sudah divaksin, dia bisa dilawan. Ya, jadi jangan masyarakat nanti menganggap, oh saya habis vaksinasi karena sekarang sudah banyak yang vaksinasi, saya terasa aman. Tidak demikian. Ya, itu yang penting dipahami betul oleh masyarakat. Dan masyarakat juga harus memahami bahwa kita ini harus bersama-sama menghadapi pandemi COVID ini. Gak bisa kita merasa, oh saya sih sehat, oh saya sih tidak punya penyakit komorbid, jadi lebih tahan. Tidak ada yang bisa jamin itu. Ya, oleh karena itu tolong bantu sesama supaya semua bisa tercegah. Menjelaskan, menegur, mengingatkan yang lain itu menjadi penting. Barulah tahap terakhir kalau bandel juga dan kasus kita tidak turun-turun, maka Perpres yang mengatakan bisa mengenakan denda baru dijalanin. Ya, jangan juga digoreng itu. Kayaknya orang pemerintah mau kejam-kejam begitu ya. Itu langkah terakhir ya. Oke. Ya, sepakat sih kalau misalnya memang sederhana. Kalau misalnya mindsetnya adalah saling membantu, harusnya kesadaran itu sudah sudah ada di setiap diri masyarakat tentunya di tengah pandemi seperti ini. Prof. Iris dan juga Prof. Hasbullah, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Anda semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Prof. Iris, selamat. Sama-sama Prof. Hasbullah. Nikmatin ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ya, baik. Pemirsa, demikian rangkaian Lunch Talk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk cegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.